mendengarkan podcast ini. Yohanes pasal 20, saudaraku, ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Estafet tugas yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus diteruskannya kepada kita untuk menyelesaikannya. Satu kehormatan yang sangat luar biasa. Tetapi kehormatan seperti ini tidak disadari, tidak dimengerti, atau kalau dimengerti tidak diterima oleh banyak orang Kristen. Kalaupun mengerti dan mencoba menerima, ketika harus membayar harga yang harus dipenuhi di perjalanan, banyak yang gugur. Meneruskan karya Tuhan Yesus Kristus itu berarti kita menjadi penggubah, transformer. Sebagaimana Tuhan Yesus adalah penggubah, Tuhan mau menjadikan kita juga penggubah. Ketika Tuhan Yesus berbicara di Injil Matius pasal 5, saudara sekalian, di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Garam itu mengubah apapun. Jika ditaburi garam, maka keadaannya tidak sama seperti sebelumnya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada sesuatu yang diubah dengan kehadiran garam dan terang itu. Ada sesuatu yang pasti diubah. Yang menarik di sini, garam jika menjadi tawar, berarti ada garam yang tawar dan garam yang asin. Bapak Ibu perlu ketahui dari apa yang saya pelajari, ilmu arkeologi yang saya dapatkan. Garam di Palestina tidak sama dengan garam yang kita miliki di alam tropis seperti di Indonesia. Garam kita peroleh, saudara sekalian, dari laut. Tetapi garam yang ada pada waktu itu, ya saudara, dari apa yang saya baca, karena kita sama-sama tidak hidup pada zaman itu garam bisa ditemukan di bawah lapisan tanah yang menjadi bongkahan-bongkahan bentuknya, tapi bisa menjadi tawar. Rasanya kalau garam kita mau mencair pun tetap asin, ya saudaraku. Tapi kalau garam di Palestina ini garam yang bisa menjadi tawar, saudara. Entah karena oksidasi di udara dan lain-lain, bisa menjadi tawar. Jadi ada garam yang asin, ada garam yang tawar. Yang bisa mengubah sekitarnya itu garam yang asin, bukan garam yang tawar, saudara. Kalau di dalam Injil yang lain dikatakan garam itu menjadi tawar, ia diinjak-injak. Nanti kita akan membaca, saudara. Terang juga. Tentu terang di sini, atau lampu di sini, atau pelita di sini, harus menyala, bukan pelita yang padam. Mari kita lihat ayat yang ke-15, tolong dibaca, 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke. Kita jujur-jujuran saja, saudara ya. Saya bersyukur saya manusia seperti saudara, hidup di Jakarta. Saya dibesarkan juga sejak remaja di kota Jakarta ini dengan segala pengaruhnya. Walaupun saya aktif di gereja, saya masuk sekolah Alkitab, menjadi aktivis gereja, lalu menjadi wakil gembala sidang, sampai menjadi gembala sidang. Saya masyarakat kota dengan segala pengaruhnya. Saya menyadari saat-saat di mana saya menjadi orang Kristen yang tergarami oleh dunia. Boro-boro kita menggarami orang lain, kita sendiri tergarami oleh dunia. Dan betapa celakanya kalau seorang pendeta seperti saya tergarami oleh dunia. Lalu berdiri di mimbar menyampaikan firman, hidup di tengah-tengah jemaat, hidup bergaul di tengah-tengah aktivis. Apa yang dapat saya bagikan kepada mereka? Pesan apa yang saya sampaikan kepada umat? Pesan apa yang diserap oleh lingkunganku dari kehidupanku yang digarami oleh dunia? Cara berpikir, filosofi, gaya hidup kita masih memuat unsur-unsur dunia dengan segala kebanggaannya. Apa kebanggaan pakai cincin, kebanggaan pakai mobil, kebanggaan model baju, dan lain sebagainya. Tergarami. Dan kalau orang-orang seperti saya dengan posisi sebagai seorang pendeta yang mengajar, lalu tergarami oleh dunia, betapa rusaknya jemaat, saudaraku. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan dalam kesabarannya yang menakjubkan, Ia mau menuntun kita, saudaraku, ya. Panjang sabar Tuhan atas kita jangan disia-siakan, Bapak Ibu, saudaraku. Allah masih beri kesempatan kita untuk menggeliat berubah. Dan saya yakin dengan kebenaran-kebenaran yang terus kita dengar, dengan kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dibentuk, diubah Tuhan, dalam ketulusan dan kemurnian, kepolosannya berbicara, Anda pasti menangkap pesan yang jelas di situ untuk bisa berubah. Banyak unsur duniawi. Ya memang tidak menutup kemungkinan, saudaraku, di antara Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ini ada orang-orang yang memiliki unsur-unsur duniawi tetapi tidak menyadarinya. Kenapa? Karena Anda tidak mengenal kebenaran. Tidak mengenal kebenaran membuat mata hatimu menjadi buta. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 6, saudaraku. Nah, baca dulu supaya kita bisa memahami lengkap. Matius pasal 6 ayat 22, saudaraku. Mata adalah pelita tubuh. Mata di sini artinya pengertian, understanding. Dan understanding di sini bukan bicara soal kemampuan berpikir, tetapi how to think, how to choose, how to make decision, mindset, how to think. Bagaimana cara berpikirmu? Mata itu maksudnya. Kecerdasan untuk menilai, kecerdasan untuk mengambil keputusan. The way of thinking. Terus. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau orang belum memindahkan hatinya di dalam kerajaan surga, ini konteksnya ini, saudara. Saya tidak mengada-ada. Dari ayat 19. Kalau orang tidak mengumpulkan harta di surga, orang belum sungguh-sungguh memindahkan hatinya di sorga, memang cara berpikirnya salah, saudara. Dan akhirnya langsung saja saya mengatakan orang memiliki kualitas garam yang baik, garam dari surga, garam surgawi.
garam ilahi, terang ilahi yang bisa menjadi penggubah, transformer bagi orang lain, saudara. Itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Yang saya pahami orang-orang seperti ini, yang saudara, orang yang mengubah orang lain, itu orang-orang yang suatu hari nanti akan menjadi hulu balang terdekat Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak memikirkan nyawanya sendiri, saudara. Nanti kita lihat di Injil Lukas, ya, sekarang belum. Orang-orang yang tidak memikirkan nyawanya sendiri. Orang yang masih memikirkan nyawanya, orang yang masih memiliki kesenangan, Tuhan tidak bisa memenuhi bejana hatinya dengan perasaan Tuhan. Allah tidak bisa mengalir dalam hidup orang itu. Dan kalau Allah tidak mengalir dalam orang itu tidak bisa mengalirkan cahaya ilahi kepada orang di sekitarnya. Untuk sekolah Alkitab tidak terlalu sulit, saudaraku. Tentu juga tidak mudah kalau sekolah itu sekolah Alkitab yang benar atau sekolah Alkitab yang baik. Saya telah menjalaninya, saudara sekalian. Saya sangat memahami bagaimana meniti jenjang, melewati penggambaraan dalam dunia akademi sekolah teologi. Itu tidak menjamin seseorang memiliki penggaraman dari Tuhan. Anda ingat kalimat ini. Kebenaran itu bukan ilmu, kebenaran itu nafas. Kebenaran itu jiwa. Teologi bukan sekedar ilmu, tapi jiwa. Teologi yang benar akan menciptakan jiwa, nafas yang benar. Dan jiwa nafas yang benar hanya satu, jiwanya Tuhan. Nafasnya Tuhan. Kodrat Tuhan. Divine nature, kodrat Allah. Kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang hanya datang ke gereja dan punya pengetahuan teologi sepotong, ikut kebaktian seperti ini. Tapi orang Kristen yang betul-betul masuk di dalam substansi kekristenan. 3 substansinya. 1, kebenaran. Bukan hukum. 2, batinnya. 3, hubungan langsung. Saya sangat mengharapkan, seperti saya juga berjuang, setiap kita harus memiliki hubungan langsung. Setiap kita harus menemukan Tuhan. Setiap kita harus bersentuhan dengan Tuhan. Setiap kita harus berinteraksi dengan Tuhan. Di situ saudara akan mengalami Tuhan. Jangan bergantung kepada pendeta. Alami Tuhan. Senyata dokter yang bisa memberi nasihat medis, senyata praktisi hukum yang bisa memberi nasihat hukum, senyata orang tua yang bisa mendampingi dan menasihati saudara, senyata sahabat yang bisa menemani saudara, senyata itu pula Tuhan, real, dan saudara harus mengalaminya. Kalau tidak, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya mau khotbah 100 kali, kalau saudara tidak mengalami Tuhan secara pribadi, saya nggak jamin Anda bisa mengenal Allah dengan benar. Anda harus mengalami Tuhan secara pribadi. Harus memberi waktu untuk berdoa dan bertemu Tuhan secara berkesinambungan. Dan terus menerus. Harus. 30 menit, 1 jam, tiap hari. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tidak mungkin Anda tidak mengalami Tuhan. Nah, pada waktu itu baru saudara bisa mengerti gereja mana yang patut saudara kunjungi, pendeta mana yang patut saudara dengar. Baru benar, saudaraku. Banyak hal, saudaraku, yang harus dibagikan kepada saudara. Mata adalah pelita tubuh. Kalau pengertian saudara sudah salah, wah, Anda sudah tidak mengerti. Dan saya kira sebagian saudara ini ada orang-orang yang nyaris jadi budak total. Picek total. Tetapi belum. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Kalau Anda datang terus, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali terus, nanti pikiranmu akan terbuka. Baru mengerti, oh ini
Kristen yang benar, yang genuine, yang asli, yang orisinil. Nah, untuk menjadi seorang yang bisa menggarami orang lain, saudaraku, harus ada kadar garam, saudaraku. Jadi seseorang harus memenuhi kualifikasi. Ada unsur garam, ada unsur terang. Kalau garam mampu memberi rasa, mampu berdampak. Kalau terang ini, saudaraku, mampu berdampak. Di minggu malam ini juga saya sudah mengkhotbahkan di 1 Petrus 2 ayat 9. Terang yang menakjubkan, Fostomaston. Ingat ya saudara, beberapa minggu lalu saya sudah ngomong soal terang yang menakjubkan. Bagaimana engkau menjadi orang yang membawa terang yang menakjubkan. Cara hidupmu yang diubah dan orang melihat ada sesuatu yang berubah dalam diri orang ini. Unsur garam dan unsur terangnya harus kuat. Ini terang ilahi. Garam ilahi. Kalau tadi saya menggunakan istilah garam, kita digarami dunia, maksud saya adalah kalau gaya hidup kita, filosofi hidup kita masih filosofi hidup yang bukan dari Injil, bukan dari kebenaran, kita membagikan, kita mentransfer juga hal-hal duniawi ini, saudara. Jadi tidak salah kalau kita berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Nah, kehidupan Kristen yang memiliki unsur garam yang kuat dari Tuhan, unsur terang yang kuat dari Tuhan, itu akan berdampak bagi orang lain. Harus kuat, saudaraku. Harus kuat. Karena ini bukan nominal atau angka yang bisa ditulis, saudaraku. Jadi sulit, saudaraku, seberapa kekuatan unsur itu bisa merubah orang lain. Ya. Kalau Tuhan Yesus punya unsur garam, unsur terang itu 100, kira-kira seberapa kuatnya baru kita bisa berdampak nyata, ya. Apakah 50 cukup, 60 cukup, 70 cukup? Nah, kita tidak bisa mengatakan itu. Tetapi tentu setiap kita, saudara sekalian, akan bisa dengan jujur melihat diri sendiri sampai di mana dia bisa berdampak. Ya, memang dalam hal ini saya harus memberi catatan juga, saudara. Ada orang-orang yang walaupun kita punya unsur garam dan unsur terang yang kuat, tapi dia tidak berubah. Ada yang begitu. Jadi tidak mutlak kalau Anda punya unsur garam yang kuat, unsur terang yang kuat, lalu orang berubah. Belum tentu. Ada orang-orang yang malah memandang kita ini busuk. Ya, seperti katakan bahwa Injil menjadi bau harum bagi orang yang selamat, tapi menjadi bau kebinasaan bagi orang yang tidak percaya. Nah, ini juga saudara mesti mengerti, ya. Anda sudah begitu tulus, Anda sudah begitu baik, masih disalahkan, masih ditolak atau orang masih resisten terhadap kita. Ya, tidak masalah. Tapi yang jelas kehidupan yang memuat unsur garam yang kuat, unsur terang yang kuat, saudaraku, itu pasti merubah orang. Nah, coba saudara periksa diri saudara masing-masing, seberapa kita punya unsur terang, unsur garam yang kuat, sehingga kita menjadi transformer, menjadi penggubah bagi orang lain secara signifikan dimanapun kita berada. Jadi kalau saya khotbah seperti ini sebenarnya juga tidak signifikan sekali bisa merubah orang di luar sana. Saudaralah transformer itu. Adalah penggubah dimanapun saudara berada. Dan saya sudah mengatakan di sini, saya tidak bisa menjangkau para suster-suster di rumah sakit. Anda seorang dokter, Anda seorang suster, Anda bisa menggarami mereka. Saya tidak bisa mengubah para pedagang di satu lingkungan, para pengusaha atau pembisnis, tapi saudara salah satu pembisnis yang ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang harus mengubah mereka. Dan kalau mereka tidak berubah, Anda tidak bersalah. Tapi kalau sampai Anda bisa merubah mereka, dan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam keluarga kerajaan surga, itu malaikat di surga bersorak-sorai, saudaraku sekalian. Bagaimana unsur garam, unsur terang itu bisa kuat? Lukas pasal yang ke-14 ayat 33 sampai 35.
Tidak ada cara lain. Anda jangan berharap dalam satu hari unsur garam, unsur terang kita langsung jadi kuat. Ini lewat proses bertahap. Strictly bertahap. Tidak bisa seketika. Tidak bisa, Bapak Ibu saudara sekalian. Dibutuhkan ketekunan. Terus ketekunan. Memang kadang-kadang orang di sekitar saudara juga tidak terlalu bisa melihat perubahan saudara. Tetapi setelah 2-3 tahun, 4 tahun, saudara ketemu teman lama, begitu ketemu, dia akan melihat perbedaan yang sangat nyata. Kamu berubah. Tapi orang sekitar saudara belum tentu bisa berubah. Belum tentu berarti bisa ya, bisa tidak. Perubahan saudara yang gradual ya, secara bertahap itu ya, step by step ya, tahap demi tahap. Mungkin nggak tercium. Dan orang kadang-kadang, orang di sekitar kita melihat tahapan-tahapan perubahan kita, dia juga tahu, tapi dia tidak berubah kalau memang dia tidak berniat berubah. Tahapan-tahapan saudara berubah itu tidak terlalu dirasakan, walaupun dirasakan juga. Tapi setelah 3-4 tahun kalau Anda ketemu sahabat, teman lama, dia akan lebih tahu, kamu beda. Tapi orang dekat itu malah enggak. Nah, kalau orang sekitar saudara adalah orang yang betul-betul mau berubah, dia ikut bertahap bersama saudara berubah. Tapi kalau tidak, dia tidak menghargai. Memang suatu hari dia berkata, iya sih dia berubah sih, tapi dia nggak berubah. Yang ngomong ini nggak berubah. Anda ngerti maksud saya? Apa yang saya katakan bukan berdasarkan kata buku. Saya mengalami. Dan pasti Anda juga mengalami. Kadang-kadang keluarga sendiri tidak menghargai saudara. Tapi tidak apa-apa, berubahlah terus. 3-4 tahun Anda ketemu teman lama, lalu ngobrol, setengah jam ngobrol, dia sudah berkata, kamu beda sekali. Kalau kumpul bareng pergi keluar kota, wah makin tahu, kamu berbeda sekali. Jadi bertahap. Oleh sebab itu, saudara harus sekolah dari Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang bisa merubah saudara. Hanya Tuhan. Sebab ibarat sebuah mesin, komponen setiap orang itu khas. Khusus. Hanya monter agung yang menciptakan mesin itu yang bisa merubah, Tuhan Yesus. Jiwa batin kita lebih rumit dari sebuah mesin mekanik. Tapi Allah akan bisa rubah saudara. Maka saya katakan bergaulah dengan Tuhan, bergaulah tiap hari. Supaya Anda dirubah dan ditulari karakter Tuhan. Saya tidak bisa banyak bantu saudara. Anda harus ketemu Tuhan. Saya sendiri juga tiap hari ketemu Tuhan saudaraku. Ya, saya berharap ini menjadi gereja terakhir sebelum kita diangkat Tuhan. Gereja yang menyempurnakan kita. Gereja yang mendesak saudara untuk berubah. Bukan mendesak saudara untuk buat sesuatu dalam bentuk gedung gereja atau uang atau apapun. Mendesak saudara untuk berubah. Dan kalau saudara hari-hari ini mengalami goncangan-goncangan karena masalah-masalah hidup yang berat. Dan Anda berpikir kenapa ini harus terjadi? Ya harus terjadi untuk merubah saudara. Jangan jadi mundur, jangan jadi kecewa. Pasti di antara saudara orang-orang yang mengalami keadaan goncangan yang hebat seperti itu. Mari dekat saya. Duduk di sini. Kita dengar firman. Supaya goncangan hidupmu tidak membuatmu tenggelam dan hancur. Tapi menggiringmu menjadi manusia luar biasa. Yang jadi agen Tuhan merubah manusia lain. Anda menjadi bejana Tuhan yang indah. Yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hanya sekali kita punya kesempatan hidup. Biarlah Sang Penjunan Agung memiliki kesempatan untuk merubah saudara. Mari dibaca Pak. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Terus. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tuh, coba lihat. Dari melepaskan segala sesuatu bertalian dengan garam. Tidak mungkin Tuhan bicara ngaco. Pasti ada korelasinya. Pasti. Terus. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kamu jangan useless.
Kamu jangan tidak berguna. Kamu harus berguna. Bagaimana supaya kamu berguna? Mari jadi muridku. Mari kuubah. Ulangi Pak, ayat yang kita baca yang pertama tadi. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat jadi muridku. Kata Tuhan Yesus artinya tidak bisa kuubah. Tidak bisa kudidik. Tidak bisa kunasehati. Tidak bisa kuarahkan. Tidak bisa kubina. Tidak bisa kumentori. Ulangi Pak, baca. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya kira saya seakan-akan mendengar Tuhan berbicara begini. Kalau saya lihat pergumulan hidup saya di tahun-tahun panjang masa lalu saya. Erastus, aku capek merubah kamu. Karena banyak yang masih kau pegang. Kamu tidak bisa kuubah. Masih banyak ketertarikanmu. Masih banyak yang kau pegang. Masih banyak yang membelenggu engkau. Dan sekarang ketika saya belajar melepaskan saudaraku, saya mengerti bahwa baru kita efektif diubahkan Tuhan. Pokoknya kalau masih punya kesenangan, kebanggaan, cita-cita diri sendiri. Bagi manusia pada umumnya kan itu sudah kewajaran, bahkan harus punya cita-cita ini, cita-cita itu. Semua cita-citamu pun harus sesuai dengan rencana Allah dalam hidupmu, dan kalau engkau capai pun untuk kau persembahkan buat Tuhan. Tapi manusia kan kalau mau mencapai sebuah cita-cita kan dengan satu harapan dan catatan, hidupnya lebih bahagia, dia lebih lengkap. Ngerti maksudnya ya? Kalau masuk gereja ini, you nggak boleh begitu. Kok nggak boleh Pak? Ya Tuhan ngajarnya begitu. Masuk Pak, ya you mau percaya saya nggak? Kalau nggak percaya jangan dengar. Tuhan ngajarinnya begitu. You hidup hanya 70 tahun. Hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Emangnya di sini bukan hidup, hanya persiapan hidup. Hanya persiapan bro. Kalau nggak mau tahu terserah. Terserah, oke. Resiko ditanggung penumpang. Saya seakan-akan mendengar itu. Aku tidak bisa merubah kamu. Kamu tidak efektif mengubah orang lain. Karena kamu tidak bisa berubah. Kenapa kamu gak bisa berubah? Banyak yang kamu pegang. Kau masih mencintai cita-citamu. Kau masih mencintai dagingmu. Masih ada hasrat-hasrat pribadimu yang membuat aku tidak bisa mengubah kamu. Kalau kita tidak melepaskan dari segala milik, kita tak dapat jadi murid, saudaraku. Jadi bagi orang-orang muda yang hadir di sini, bagi Bapak Ibu yang masih relatif bisa diubah Tuhan, jangan saudara membuang waktumu untuk kesenangan. Dan kalau saya boleh menasehati saudara, kalau mau menghargai saya ya, jangan berteman lagi dengan teman-temanmu yang tidak takut Tuhan. Jangan berteman lagi. Kalau itu berkaitan dengan bisnis ya teman, tapi bukan sahabat. Tapi jangan kumpul-kumpul berbagi hati, pergi bareng ke satu tempat, lalu jadi sahabat. Udah nggak perlu. Kalau sudah tingkat sahabat, berbagi hati, sudah sharing spirit, berbagi spirit, rusak saudara. Saudara harus tegas, aku sudah beda duniaku. Aku tidak bisa menemani kamu ke tempat-tempat di mana kita biasa pergi. Kalaupun kita misalnya ngopi, aku tidak mau ngopi ke tempat-tempat itu. Dan jam 10 aku harus pulang. Tidak bisa lagi sampai malam hari. Aku harus tertib hidup. Aku sudah harus makan sehat. Aku tidak bisa makan tidak sehat lagi karena tubuhku bait Roh Kudus. Aku harus tertib hidup. Malam aku harus di rumah, aku tidur, bangun pagi berdoa. Atau kalau jam 2 pagi aku bangun, aku harus berdoa dan aku harus tertib hidup. Apalagi nanti kalau udah berteman, misalnya temanmu ini rumah tangganya nggak bahagia gitu ya saudaraku, lalu dia punya gebetan gitu. Anda yang punya keluarga baik-baik bisa rusak gara-gara dia punya gebetan, lalu gebetannya punya teman, lu bisa kebawa.
Itu sudah saya saksikan dalam hidup. Ya, ada jemaat-jemaat yang punya masalah-masalah seperti itu. Maka saudara harus berani meninggalkan dunia. Ayo, anggap ini kampungan, terserah. Kalau you ikut Tuhan Yesus, harus berbeda dengan dunia. Melepaskan segala sesuatu. Kalau enggak, you useless. Ini untuk hulu balang terkemuka. Kalau Anda hari ini datang dengan masalah-masalah berat, kekecewaan yang berat, jangan tenggelam dengan kekecewaan itu. Entah kejatuhan, mungkin Anda miskin, Anda jatuh miskin, Anda dikecewakan pasangan hidupmu, apapun, datanglah kemari, mari ku gandeng kamu. Lupakan semua masalahmu, izinkan kau diubah Tuhan jadi orang luar biasa. Dan bisa lebih luar biasa dari orang yang tidak pernah hancur. Tidak masalah apapun keadaanmu, Allah bisa rubah. Justru kalian seperti ini buat kau lebih suci. Jadi saudara jangan kecewa. Mungkin engkau tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Itu pun tidak masalah. Allah akan rubah saudara luar biasa. Ini keputusan. Ini bukan sekedar untuk didengar. Anda harus mengambil keputusan. Karena ini pilihan saudaraku. Ini pilihan saudara. Saudara harus mengambil keputusan. Kalau Anda diam, keputusanmu adalah tidak menerima. Kalau Anda tidak mengambil keputusan, itu pun mengambil keputusan. Mengambil keputusan, tidak mengambil keputusan. Dan Anda bodoh. Kalau Anda ikut jalan ini, Anda nggak jadi miskin. Anda mungkin berkata, wah aneh ya, kita belum pernah dengar pendeta begini ya. Saya juga belum pernah dengar bro. Didesak untuk benar. Ini dunia sudah luar biasa rusaknya, saudaraku. Maksud kita mau ikut rusak, saudaraku? Ya, dunia akan makin rusak dan dalam kerusakan yang tidak terkendali, saudara. Nah, saudara jangan sampai keburu tidak bertobat di tengah dunia yang rusak seperti ini. Anda harus berubah segera. Lama-lama akan ikut dirubah oleh hidupmu yang diubahkan Tuhan. Anda jadi transformer, jadi pengubah. Kalau Anda berubah, hidupmu nanti akan beda. Mulai malam ini akan beda. Anda masuk kerja, beda. Sampai nanti saudaraku, nanti saya pasti khotbahkan. Sampai pekerjaanmu itu betul pekerjaan Tuhan. Engkau dagang apa, kerja apa, itu semua pekerjaan Tuhan. Ya, ketika motivasi hatimu untuk Tuhan, semua yang kau kerjakan untuk Tuhan. Anda tidak bisa mengubah orang lain kalau Anda belum berubah. Jadi transformer kalau Anda telah ditransform Tuhan. Diubah dulu. Roma 12 ayat 2. Coba kita renungkan ya. Kita lihat ya. Kalau hidup seorang pendeta nggak diubah, dia tidak kuat mengubah orang. Dia tidak punya kekuatan untuk merubah orang. Nggak berani dia. Saya dulu nggak seberani hari ini. Saya bukan mosok. Bukan, saya juga pendeta yang bertobat, saudaraku. Tapi hari ini setelah saya diubah Tuhan, bagaimana saya belajar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Belajar. Gairah saya untuk mengubah orang luar biasa, saudaraku. Saya makan dengan siapapun, dengan teman-teman dekat saya, maksudnya bukan sembarang orang. Saya bahagia makan dimanapun, saya bahagia. Saya jalan, saya bahagia. Nggak ada sesuatu yang membahagiakan kecuali Tuhan. Dan persekutuan dengan orang-orang yang kita bisa ajak ke surga. Kita nggak mimpi punya apartemen besar, punya mobil baru, nggak mimpi. Yang kita pikirkan bagaimana saya bangun sekolah untuk Tuhan. Bagaimana saya bisa dukung pelayanan di daerah. Proyek-proyek besar dan bernilai abadi, saudara-saudara. Dan kita bukan membangun menara, nama kita di situ. Kita bantu orang pun dengan senyap, nama kita tidak ada di situ. Kalaupun kita nggak dikenal, kita tidak masalah. Karena hati kita ini melimpah cinta kepada Tuhan. Bukan demi nama besar kita. Biarpun saudara bukan orang kaya, Anda cinta Tuhan. Anda sisihkan uang kecil untuk pekerjaan Tuhan. Anda masukkan kotak persembahan. Berbau harum di hadapan Tuhan. Dan engkau tidak pernah menjadi miskin karena hal itu. Amin, saudara. Hidup kita sekali, temukan Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan. Alami Tuhan. Buktikan dia hidup. Dan biar dia merubah hidupmu. Dan engkau merubah orang lain.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat yang penting di ayat ini, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan, diubahkan, metamorfoste. Dari kata ini kita mengenal metamorfosa, perubahan. Dari ulat, lalu menjadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Sebuah perubahan yang signifikan. Dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Saudaraku sekalian, ini kalau ilustrasi sederhana tapi memang tidak terlalu kuat, tapi bisa. Orang lihat ulat jijik, saudara. Kalau lihat kupu indah. Kecuali ada orang-orang tertentu lihat kupu juga takut ada. Tapi jarang, dari 10 orang belum satu, dari 100 orang satu lah. Waktu saya ke Manado, saya beli kupu-kupu banyak. Nggak tahu di sebuah tempat di mana orang jual kupu-kupu. Saya beli kupu-kupu banyak, bukan banyak, banyak sekali bener-bener. Selain saya kasihan dengan yang penjual, murah saya beli. Saya pajang, saya kotak. Sebagian masih ada hari ini. Sebagian bertumbuk di gudang sampai rontok. Very beautiful. Kupu-kupu dengan ribuan warna. Really, ribuan. Thousands. Ribuan, saudara. Beautiful. Pernah kepikir nggak dulu ini ulat? Pasti di sini banyak orang-orang brengsek yang mulutnya jahat, otaknya jahat, pikirannya jahat. Engkau seperti ulat bulu yang menjijikkan, disentuh orang gatel. Tapi Tuhan bisa merubah saudara jadi kupu-kupu yang indah. Allah sanggup merubah saudara kalau Anda mau berubah. Dan ketika Tuhan merubah saudara, saudara akan merubah orang lain. Jadi kalau Tuhan merubah kita, bukan sekedar aku sudah berubah. Ada misi di balik perubahan itu. Kepadamu yang diubah Tuhan, kepadamu yang bisa diubah Tuhan, berlaku firman ini. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Ini luar biasa karena Tuhan mempercayakan pekerjaannya kepada kita untuk merubah orang lain. Sebelum terlambat, saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Pasti ada orang-orang yang hari ini hidup tanpa tujuan. Kaya juga enggak, bahagia juga enggak jelas. Hari ini senengnya nonton bioskop, besok senengnya jalan-jalan, besok senengnya bowling, besok Pokemon. Nggak jelas. Hari ini pertegas hidupmu. Engkau anak Tuhan yang dipilih untuk mengubah orang lain. Engkau nggak pernah berpikir engkau jadi orang yang luar biasa. Petrus itu bukan orang hebat. Petrus bukan orang hebat. Tetapi Tuhan bisa ubah dia menjadi orang hebat. Sebagaimana Petrus yang bisa diubah Tuhan secara luar biasa, Tuhan pun juga bisa rubah saudara secara luar biasa. Saudara mau berubah? Amin.